Pada 18 Agustus 1945, dalam satu momen bersejarah yang penuh semangat di Gedung Proklamasi, Jakarta, sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa yang disebut dengan PPKI, berkumpul untuk mengangkat Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Di tengah ketegangan dan euforia kemerdekaan yang dirasakan oleh seluruh bangsa tokoh-tokoh terkemuka, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan anggota PPKI lainnya, berkumpul untuk memilih pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa depan. Soekarno dipilih secara bulat sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Mewakili awal dari kepemimpinan beliau yang penuh tantangan, semangat perjuangan yang kuat untuk membangun negeri ini setelah berabad-abad berada di bawah penjajahan. Saudara sekalian, kita harus memiliki sebuah ideologi yang dapat mengikat bangsa ini bersama. Bagaimana dengan Pancasila? Pancasila merupakan sebuah ide yang menggabungkan nilai-nilai agama, kemanusiaan, dan nasionalisme. Saya setuju. Itu akan menjadi fondasi yang kuat untuk negara kita. Tetapi, apakah rakyat akan memahami arti dari Pancasila tersebut? Benar, Pancasila adalah visi yang bisa kita bagikan untuk semua orang. Kita semua harus kerja keras untuk mengkomunikasikan itu kepada rakyat. Kita sudah mencapai kesepakatan. Pancasila terdiri dari atas 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita telah memiliki panduan untuk kehidupan kita. Pancasila akan menjadi ideologi negara kita. Waktu terus berjalan. Kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUD 1955 dan kestabilan politik di Indonesia membuat pemerintah dan presiden memutuskan untuk membuat dekret presiden. Saya akan mengumumkan dekret presiden yang akan menggantikan konstitusi kita. Dekret ini akan lebih banyak memberikan kekuasaan kepada rakyat dan mengembalikan demokrasi liberal ke Indonesia. Ini adalah langkah awal menuju demokrasi yang lebih baik. Mari kita lanjutkan. Tapi saudara, apakah ini benar-benar akan membantu stabilitas kita? Lihat saja ke depannya. Akhirnya, setelah sekian lama, kita mendapatkan suara lebih dalam pemerintahan kita. Ini adalah awal dari babak baru dalam negara Indonesia. Marilah kita bekerjasama dalam membangun negara yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno menyatakan bahwa seluruh sistem pemerintahan dikendalikan seutuhnya oleh presiden. Demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan pada pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1959. Dengan dimulainya demokrasi terpimpin, Soekarno mulai menata kembali parlemen baru dengan mengikut sertakan TNI dan PKI di dalamnya dan membubarkan parlemen lama. Meski menurut Soekarno dengan adanya campur tangan PKI di dalam parlemen baru bisa menjadi penyeimbang, nyatanya pilihan itu banyak ditentang oleh banyak pihak. Sayangnya, kehadiran PKI tersebut justru menimbulkan konflik yang berujung pada puncak peristiwa G30 SPKI. Situasi semakin tidak stabil. Kita harus mengambil tindakan tegas terhadap PKI. Tapi Bung Karno, kita harus memastikan Pancasila tetap menjadi pedoman utama kita. Pancasila adalah jiwa bangsa kita. Tetapi Bapak Presiden, kami khawatir tritura ini akan digunakan untuk menghancurkan demokrasi kita dan hak kebebasan berpendapat. Saya mengerti keprihatinan kalian, tapi untuk saat ini kita perlu menjaga stabilitas dan menjauhkan ancaman komunis. Bung Karno, tritura semakin memicu ketegangan di seluruh negeri rakyat. Khawatir bahwa demokrasi mereka sedang disusupi. Tapi saudara, apakah tritura ini merupakan langkah yang tepat untuk kita? Kita harus hati-hati dalam menghadapi situasi seperti ini. Kami tidak ingin kehilangan nilai Pancasila dan juga tidak bisa mengabaikan ancaman oposisi ini. Mungkin saatnya kita mempertimbangkan untuk mengakhiri tritura dan mulai berbicara dengan pihak oposisi.
Kami ingin Pancasila tetap menjadi pedoman untuk pembicaraan ini. Kita harus mencari jalan keluar yang menghormati Pancasila dan merestrukturisasi pemerintahan tanpa mengorbankan demokrasi. Mari kita bicara. Harus mempertahankan persatuan nasional kita. Tidak boleh ada perpecahan. Bung Karno, kita tidak bisa mengizinkan PKI terus beroperasi seperti ini. Kita harus tetap menjaga Pancasila. Kami mendukung tindakan ini untuk melindungi Pancasila. Kita harus memutus kontrak PKI dengan pemerintah dan membatasi aktivitas mereka demi menjaga Pancasila. Mungkin saja kita mencoba mengakhiri konflik ini dan mencari solusi yang menghormati Pancasila. Pancasila adalah dasar kita. Kita ingin memastikan bahwa Pancasila tetap dihormati dalam upaya ini. Kita mencari solusi yang menjaga Pancasila sebagai pondasi dan memulihkan kesatuan nasional. Dalam situasi yang genting ini, menyerahkan sebagian kemenangan saya kepada Jenderal Soeharto untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Semoga kebijakan beliau membawa negeri ini keluar dari krisis.